Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKI Tiberias Malanu yang diberkati Tuhan. Damai di GKI Tiberias Malanu, kemuliaan bagi Allah. Kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah keluarga hari Jumat 17 April 2020. Saya sungguh percaya bahwa Ibu Bapak Saudara dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita masing-masing, kita telah mempersiapkan diri untuk ada dalam ibadah persekutuan keluarga ini. Untuknya mengawali ibadah keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tertahbislah kiranya ibadah persekutuan keluarga jemaat GKI Tiberias Malanu yang kami langsungkan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing, dari sektor Petra, Kana, Nazaret, Galilea, Bethlehem, dan Sion. Berkenan Allah hadir dalam ibadah persekutuan keluarga ini, dan biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada kami anugerah berkat dan sukacita yang datang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terpilih dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 sesuai pembacaan yang ditetapkan oleh GKI di tanah Papua. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus Allah. Kita berdoa. Firman-Mu telah terbuka di hadapan kami. Sekarang tiba waktunya kami akan membaca dan merenungkannya. Tolonglah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk membaca, belajar firman-Mu, mengerti dan memahaminya dengan segala baik. Roh Kudus Allah yang sama juga yang akan memampukan kami untuk memberlakukan firman Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan kami. Diberkati setiap rumah-rumah tangga yang telah bersiap diri dalam membangun persekutuan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Roh Kudus Allah mengurapi kami sekalian, sehingga firman-Mu betul-betul dapat tertanam dalam hati dan kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Injil Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 kita akan membaca bersama-sama. Setelah saya membaca judulnya dan berharap Ibu Bapak Saudara di rumah masing-masing kita akan membacanya bersama-sama. Judul perikop pembacaan firman Tuhan ini, kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang dikatakannya kepada kamu."
Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Bagi kita dikatakan yang berbahagia ialah setiap kita yang setia taat dalam membaca, merenungkan dan memberlakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan Injil Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Oleh GKI di Tanah Papua diberikan tema Yesus sudah bangkit, Ia hidup dan berkuasa. Masih ada dalam suasana perayaan Paskah, peristiwa kebangkitan Kristus untuk menebus dosa dunia dan dosa manusia. Maka kembali kita membaca dan belajar akan firman Tuhan ini berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Persekutuan keluarga jemaat GKI Tiberias Malanu yang diberkati oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus merupakan hal yang penting karena membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan, bahkan menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat dengan sungguh sempurna. Dan kita ada pada keyakinan bahwa Dia berkuasa mengalahkan maut dan Dia hidup, sehingga kita tidak perlu lagi khawatir akan hari esok. Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak perlu takut, apalagi khawatir tentang hari esok, apalagi di tengah-tengah situasi dunia, di tengah-tengah situasi Indonesia, Papua Barat, dan secara khusus Kota Sorong, kita digoncangkan karena pandemi COVID-19. Tema kita di minggu ini dalam perayaan masa-masa kebangkitan Kristus adalah Yesus sudah bangkit, Ia hidup dan berkuasa. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan kita hari ini, bersama-sama kita akan mempelajari pelajaran rohani penting dari peristiwa kebangkitan Kristus. Sesuai dengan tema kita, Yesus sudah bangkit, Ia hidup dan berkuasa. Apa yang kita dapatkan dari peristiwa kebangkitan Kristus dengan meyakini bahwa Ia hidup dan berkuasa atas kehidupan kita? Yang pertama, dari catatan pembacaan firman Tuhan kita perhatikan ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5, bahwa yang kita dapatkan dari peristiwa kebangkitan Kristus menurut catatan pembacaan firman Tuhan ini, yang pertama adalah kita mendapat berkat lebih ketika kita bersegera untuk mencari Yesus. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat catatan ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Kita melihat bahwa pagi-pagi benar para kaum perempuan yang adalah murid Yesus ini pergi ke kubur untuk mengurusi mayat Yesus. Mereka tidak menunda-nunda waktu itu, tetapi dikatakan mereka bersegera pagi-pagi benar pada hari Sabat itu. Dan menurut aturan orang Yahudi, mereka tidak boleh mengerjakan apa-apa, tetapi ada kerinduan yang mendalam untuk merawat, walaupun hanya meminyaki dan mengurusi mayat Yesus yang telah mati itu. Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari sikap perempuan-perempuan yang dicatat dalam catatan pembacaan firman Tuhan kita hari ini, sebagai murid Yesus mereka, tetapi juga kita seharusnya seperti mereka, para perempuan itu. Mereka bersegera untuk mencari Yesus di dalam kehidupan mereka.
Mereka bersegera untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka yang dipercayakan oleh Tuhan. Bersegera untuk membangun persekutuan bersama dengan Tuhan melalui mesbah-mesbah keluarga tiap-tiap hari. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam catatan Mazmur 119 ayat 148 dikatakan di sana, "Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu." Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berkat lebih apa yang Tuhan sediakan bagi perempuan-perempuan yang bersegera untuk menjumpai Yesus? Yang pertama, persoalan mereka diselesaikan. Kita baca ayatnya yang ketiga. Para murid yang adalah perempuan-perempuan itu mengalami masalah ketika mereka sampai ke kubur Yesus, yaitu tidak ada lagi yang mampu. Mereka berpikir tidak ada lagi yang akan membantu mereka untuk menggulingkan batu yang menutup pintu kubur Yesus. Tetapi Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelesaikan masalah itu. Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berkat lebih apa yang Tuhan sediakan bagi perempuan-perempuan yang bersegera menjumpai Yesus pada waktu itu. Ayatnya yang keempat memberikan catatan penting bagi kita bahwa berkat lebih yang Tuhan sediakan bagi mereka dan kita juga adalah mereka melihat kemuliaan Tuhan. Lalu ayatnya yang kelima, mereka lebih dahulu menerima kebenaran tentang peristiwa kebangkitan itu. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari catatan penting pelajaran rohani yang kita dapati hari ini, bahwa kita mendapatkan berkat yang lebih ketika kita bersegera datang untuk menjumpai Yesus. Dan ini yang dilakukan oleh para perempuan dalam catatan pembacaan firman Tuhan kita. Bagian yang kedua, apa yang kita dapati melalui peristiwa kebangkitan Tuhan? Dia hidup dan berkuasa. Catatan ayatnya yang ke-6, bahwa kita mendapatkan kekuatan. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini berbicara hidup dan mati. Tidak ada kehidupan di antara orang mati. Tidak ada kemuliaan dan kekekalan di dalam kefanaan. Tetapi kematian dan kebangkitan Yesus bukan hal yang menakutkan. Kematian dan kebangkitan Yesus seharusnya meneguhkan iman dan kepercayaan kita. Kepercayaan orang-orang yang percaya kepada Dia yang mati dan bangkit serta berkuasa hidup. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi berbagai persoalan hidup di tengah-tengah dunia ini, termasuk tantangan pandemi virus corona ini. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dunia boleh bergoncang. Kita juga mungkin ada dalam kekhawatiran, kita mungkin juga ada dalam ketakutan yang sama menghadapi situasi ini. Tetapi dari peristiwa kebangkitan Kristus, malaikat Tuhan berkata kepada para murid, "Jangan takut." Bapak dan Ibu Saudara, hal yang kedua, kita akan mendapatkan kekuatan dari peristiwa kebangkitan Kristus yang berkuasa dan hidup dalam kehidupan kita, bahwa kita mendapatkan kekuatan sehingga kita tidak perlu takut, apalagi khawatir akan kehidupan kita. Bagian yang ketiga dari catatan pembacaan firman Tuhan ini, apa yang kita dapati dari peristiwa kebangkitan Kristus? Ia hidup dan berkuasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita mendapatkan tugas. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Catatan ayat 7 dan ayatnya yang ke-8.
memberikan kepada kita penegasan bahwa kita mendapatkan tugas untuk menjadi saksinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8 memberikan kesaksian kepada kita begini. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, meskipun sempat takut, mereka juga gentar merespon apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Maka dengan singkat, ayatnya yang ke-8 memberikan penjelasan kepada kita. Perempuan-perempuan itu menyampaikan pesan kepada Petrus dan kepada teman-teman yang lain. Dan seterusnya. Catatan ayatnya yang ke-8 bagian terakhir menjelaskan bahwa Yesus menyampaikan itu melalui para muridnya. Dan saya percaya tugas ini bukan hanya diberikan kepada perempuan-perempuan yang menyaksikan peristiwa kebangkitan Kristus, atau mungkin kepada Petrus dan murid-murid Yesus yang lain. Tidak, Ibu Bapak Saudara. Pesan ini, tugas ini juga diberikan kepada kita yang hidup sampai hari ini, yang tentu percaya kepada Kristus. Pergilah, katakanlah kepada murid-murid dan kepada Petrus. Bapak Ibu Saudara, kita adalah murid-muridnya. Pesan Tuhan ini juga disampaikan kepada kita. Kita diminta untuk pergi menjadi saksi Kristus, bukan menjadi saksi untuk memberitakan kabar hoaks. Bapak Ibu Saudara, situasi dunia ini membuat banyak orang yang dulunya tidak tahu baca firman, tahu baca. Baca sedikit menjelasannya panjang, sehingga dalam catatan di media sosial, banyak orang yang sekarang mungkin takut atau juga khawatir akan hari esok, sehingga menjadi orang yang sepertinya berhikmat dalam tanda kutip, menjadi saksi, memberitakan kabar hoaks, sehingga orang yang membacanya menjadi takut. Nah, Bapak dan Ibu Saudara, kita diminta untuk pergi menjadi saksi, memberitakan kabar sukacita tentang kebangkitan Kristus, bahwa Dia hidup dan Dia berkuasa atas kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, Ibu Bapak Saudara dan saya, kita diperintahkan, kita ditugaskan untuk memberitakan kabar kebangkitan Kristus kepada dunia. Mengapa berita tentang kebangkitan Kristus ini harus diberitakan? Karena ini adalah inti berita dari Injil. Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita, sebab Injil itu adalah kekuatan Allah. Kabar sukacita inilah juga yang menjadi inti dari khotbah yang disampaikan oleh Petrus setelah hari raya Pentakosta. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita diperintahkan, kita ditugaskan untuk memberitakan kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus ini kepada dunia. Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa harus diberitakan? Karena ini adalah inti berita Injil Kristus. Kabar sukacita inilah juga yang menjadi inti khotbah dari Rasul Petrus. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Setelah hari raya Pentakosta, dikatakan di sana, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada alasan bagi kita, tidak ada alasan bagi Ibu Bapak Saudara untuk tidak pergi menyampaikan kabar sukacita ini. Kata pergilah menunjuk pada perintah atau sebuah pertanggungjawaban dari setiap orang yang percaya kepadanya.
Memang Ibu Bapak Saudara, tugas ini tidaklah mudah karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang di sana sini kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai tantangan hidup, termasuk situasi pandemi COVID-19 yang hari ini kita hadapi dan kita gumuli bersama. Dalam catatan 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak dan Ibu Saudara, persekutuan keluarga yang diberkati oleh Tuhan, melalui catatan pembacaan firman Tuhan kita di hari ini, kita mendapatkan pelajaran rohani penting melalui peristiwa kebangkitan Kristus. Dia bangkit, dia hidup dan berkuasa. Yang kita dapatkan yang pertama adalah kita mendapatkan berkat lebih. Kita mendapatkan berkat lebih ketika kita bersegera untuk mencari Yesus, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui persekutuan ibadah bersama yang sementara kita galakan, yang sementara kita kerjakan, yang sementara kita lakukan, membangun mesbah keluarga. Yang kedua, kita mendapatkan kekuatan. Kita tidak perlu menjadi orang-orang yang takut, apalagi khawatir, sebab kematian Yesus dan kebangkitan Yesus bukan hal yang menakutkan. Kematian dan kebangkitannya seharusnya meneguhkan iman dan kepercayaan kita untuk tetap menjadi orang-orang yang berani menjalani kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita mendapatkan tugas yang mulia untuk menjadi saksi. Sekali lagi, menjadi saksi untuk memberitakan tentang kabar sukacita kebangkitan Kristus kepada semua orang yang kita jumpai. Berita itu, berita sukacita itu bukan kita simpan sendiri untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus sampaikan kepada dunia, kepada orang-orang yang kita jumpai. Beritakan kesaksian tentang kebangkitan Kristus, bahwa dia hidup dan berkuasa. Bukan sebaliknya, kita mengabarkan berita hoaks sehingga orang-orang lain tidak lagi percaya kepada Kristus. Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, para perempuan itu meski dengan kegentaran, kedahsyatan dan ketakutan yang ada dalam diri mereka, mereka tetap menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus, tetapi juga kepada para murid-murid yang lain. Pertanyaan perenungan bagi kita di ibadah persekutuan keluarga ini, sudahkah sebagai keluarga Kristen, sudahkah sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sudahkah sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, sebagai orang tua, bahkan sebagai anak-anak, ibu bapak saudara dan saya, kita telah memberitakan tentang kebangkitan Kristus itu kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita? Jika sudah, teruslah memberitakan kabar sukacita tentang kebangkitan Kristus lewat tutur kata dan tingkah laku kita. Jika belum, ini saatnya kita diminta untuk memberitakan, menjadi saksi untuk memberitakan kabar sukacita bagi semua orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak dan Ibu Saudara serta anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, untuk persekutuan ibadah keluarga yang mulai berlangsung dalam rumah-rumah tangga warga jemaat GKI Tiberias Malanu, dari rumah pertama di sektor Petra hingga rumah yang terakhir di sektor Sion. Kami percaya sungguh Tuhan hadir
di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dapati dari pembacaan Injil Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kami mendapatkan 3 hal berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Kristus, bahwa Engkau hidup dan berkuasa dalam hidup kami. Kami mendapatkan berkat yang lebih. Kami mendapatkan kekuatan sehingga kami tidak perlu khawatir dan takut dalam menjalani hidup. Dan kami mendapatkan tugas untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia, memberitakan kabar sukacita tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Sempurnakanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang sempurna untuk dapat melakukan apa kata firman-Mu. Bapa di sorga, Engkau memberkati kehidupan keluarga, warga jemaat, Bapak dan Ibu, sebagai suami istri, sebagai orang tua, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan. Tuhan berkati dengan keberhasilan dan kesuksesan. Tuhan memberkati anak-anak kami, dari usia bayi balita, anak remaja dan pemuda. Tuhan memberkati mereka dalam masa tumbuh kembang secara jasmani dan rohani. Tuhan memberkati pendidikan mereka dari usia dini sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan. Tuhan memberkati mereka dalam mencari-cari pekerjaan. Yang terbaik Tuhan anugerahkan, dan doa kami kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesuksesan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan memberkati para janda duda, anak yatim dan piatu yang ada dalam jemaat ini. Tuhan memberkati semua orang-orang yang telah lanjut usia. Beri kepada mereka semua sehat dan kuat. Doa kami ada untuk warga jemaat yang sementara bergumul dengan sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan berkati, berikan pemulihan dan kesembuhan. Tuhan memberkati perangkat pelayan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, hamba-Mu bersama dengan pendeta Rumah Lato, pendeta Berhitu, para penatua dan siamas, badan pelayan unsur, pengurus KSP. Tuhan memberkati para pekerja gereja. Tuhan memberkati panitia-panitia yang ada, panitia hari besar gereja, panitia sidang jemaat. Tuhan memberkati pengurus paduan suara, pengurus yayasan, tim BPPG, tim anggaran dan tim program. Tuhan memberkati kami semua, hamba-hamba-Mu dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang ada. Situasi dan kondisi mewabahnya virus corona ini mengakibatkan kami harus menjalankan tugas tanggung jawab aktivitas pelayanan kami hanya di rumah. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu, agar kami dimampukan menjalankan tugas tanggung jawab kami ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga. Pergumulan-pergumulan yang dialami oleh warga jemaat dari rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir, Tuhan memberkati, beri pertolongan serta jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya juga memberkati pekerjaan, usaha dan pelayanan yang akan kami lakukan di hari ini dan di hari-hari mendatang. Tuhan berkati kami dengan kelimpahan berkat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Doa kami ada untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pimpinan, mulai dari presiden sampai kepada aparat keamanan yang ada. Tuhan memberkati para gubernur, para bupati dan wali kota. Tuhan memberkati setiap yang mereka kerjakan untuk keselamatan jiwa-jiwa di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya sungguh bahwa setiap yang mereka lakukan, Tuhan memberkatinya. Dan Tuhan turut campur tangan berperkara untuk setiap situasi yang dialami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan para medis, perawat dan dokter yang menangani kasus COVID-19 ini. Beri kepada mereka semua kekuatan iman untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang mereka berikan kepada setiap orang yang telah terinfeksi virus corona ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan memberkati keluarga korban,
yang menghadapi situasi sulit ini. Tuhan juga memberkati orang-orang yang telah terkena virus corona ini. Berikan juga kepada mereka kekuatan iman. Bahkan keluarga-keluarga yang berduka akibat anggota keluarga mereka telah meninggal akibat virus ini. Mereka tidak mampu untuk mendampingi atau mengantar jenazah mereka untuk dimakamkan. Doa kami kiranya Tuhan memberikan kepada mereka semua penghiburan yang sejati. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan semua kami umat-Mu. Tuhan memberkati situasi Sorong Raya. Jaga dan lindungi, pagari dan bentengi dengan kuasa Roh Kudus Allah. Terima kasih Bapa di sorga, iman, pengharapan dan kasih Tuhan anugerahkan bagi kami, supaya kami mampu menjalani hari-hari hidup kami seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan gereja-Mu yang ada di dunia, di Indonesia, di tanah Papua. Secara khusus GKI di tanah Papua, Tuhan memberkati dari arah sinode, kelas dan jemaat. Semua hamba-hamba-Mu diberkati oleh Tuhan dengan hikmat yang datang dari sorga, supaya kami mampu menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan ini, mengatur pelayanan dalam situasi kondisi ini. Kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjalaninya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, semua yang kami persembahkan kepadamu, waktu, kesempatan, hidup kami, bahkan persembahan syukur kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan terima dan Tuhan berkati, supaya hidup dan kehidupan kami terus diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin.